kecerdasan buatan ini berpotensi untuk bisa mengganti, dan ini angkanya nggak kecil ya, 300 juta pekerja tetap. Bayangkan, 300 juta. Sebenarnya kecerdasan buatan apa sih ini? Kalau kita merujuk pada namanya, kecerdasan buatan, berarti ini kan sesuatu yang diciptakan, dibuat. Tentu dengan diciptakan ini maksudnya meniru sesuatu yang sudah ada. Jadi kecerdasan buatan ini sebenarnya adalah suatu program yang memungkinkan mesin, robot, atau komputer itu bisa berperilaku seperti manusia. Dalam konteks ini tentunya yang dimaksud adalah kemampuan manusia dalam hal berpikir, kecerdasan. Jadi kecerdasan buatan ini atau artificial intelligence ini sudah merambah kemana-mana di begitu banyak aspek kehidupan yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Saya yakin teman-teman pasti pernah mencoba Google Map, pernah nggak? Jadi kalau pas pergi ke satu tempat, tidak tahu lokasinya yang pasti, Anda menggunakan peta itu ya. Jadi Anda masukkan lokasi Anda di mana saat ini, Anda mau pergi kemana, kemudian tiba-tiba Anda dapat petunjuk di HP-nya Anda. Oh, lewat mana, lewat sini, lewat situ. Perkiraan tibanya itu berapa lama begitu. Atau misalkan Anda lagi belajar online. Nanti tiba-tiba Anda mendapat rekomendasi produk-produk yang serupa, yang Anda sendiri semula berpikir, ini dari mana, kok mesin ini kok bisa tahu ya, saya ini sukanya barang apa. Jadi itu semuanya adalah kerja dari kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan ini, dia didesain untuk bisa berpikir seperti kita manusia, tentu dengan aturan-aturan yang jelas ya. Jadi poin utama dari kecerdasan buatan ini adalah yang pertama, sebagai mesin, dia diprogram untuk belajar. Kemudian dia bisa mendapat pengalaman dari interaksi dengan manusia ataupun interaksi dengan sesama mesin. Dia bisa berpikir seperti kita manusia. Dia bisa membuat keputusan. Dan yang luar biasa sekali adalah kecerdasan buatan ini atau mesin ini bisa secara otomatis melakukan koreksi diri. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, dia belajar sesuatu, dan kalau ternyata yang dia pelajari saat ini itu belum seperti yang diinginkan hasilnya, mesin ini diprogram untuk melakukan swakoreksi. Dia mengkoreksi dirinya sendiri. Ini yang luar biasa. Jadi semakin digunakan, semakin mesin ini berinteraksi dengan manusia atau digunakan oleh manusia, semakin dia berinteraksi juga dengan mesin-mesin yang lain, dia bisa semakin cerdas. Dari mana kecerdasan ini muncul? Tentu dari program yang sudah diset oleh programmer, ditambah, nah ini yang penting, mesin ini harus punya banyak data. Jadi dia bekerja berdasarkan data yang dihimpun. Di awal memang dia akan diberikan data sebanyak mungkin yang bisa diberikan oleh programmernya. Tapi sambil waktu berjalan, mesin ini akan menghimpun data sambil dia bekerja, sambil dia belajar. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sangat manusiawi. Manusia didesain untuk apa? Belajar, mengumpulkan pengalaman, mendapatkan pemahaman dari apa yang dia alami. Pengalaman ini adalah data yang dihimpun seiring waktu berjalan, seiring dengan pertumbuhan kita sebagai manusia. Kemudian yang sangat penting adalah kita punya kemampuan mengkoreksi diri. Ini poin yang sangat penting. Kalau mudahnya ya teman-teman ya, sebenarnya kalau bicara kecerdasan buatan ini sebenarnya kita bisa melihat anak kecil ya sebenarnya ya. Jadi bayi ini, bayinya manusia, ini sebenarnya adalah satu entitas yang pada saat baru lahir ini nggak bisa apa-apa. Kalau kita ibaratkan bayi ini sebagai sebuah mesin ya, dalam tanda kutip ya,
Mesin ini adalah mesin hidup dan dia perlu diajari, dia perlu dicerdaskan. Nah, bagaimana caranya kita mencerdaskan bayi ini atau anak kecil ini lewat interaksi? Sama seperti kecerdasan buatan, sama dengan mesin atau komputer atau robot yang diprogram untuk menjadi cerdas. Sebenarnya kita, disadari atau tidak, kita telah melakukannya kepada anak-anak ini. Melalui interaksi dari apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, data yang kita berikan, koreksi-koreksi yang kita berikan kepada seorang anak. Misalnya, anak berlaku kurang baik atau kurang sopan atau tidak seperti yang kita inginkan. Maka tugas orang tua dan lingkungan ini melakukan koreksi pada si anak. Diberitahu, oh ini nggak boleh, harusnya seperti ini. Kemudian anak akan menggunakan input data baru ini untuk memperbaiki dirinya dia. Dia dikoreksi oleh lingkungan. Ini bagi anak yang masih kecil. Tapi kalau anak sudah besar, remaja atau dewasa, kemampuan koreksi ini harus bisa kita aktifkan secara sadar. Tidak perlu tunggu orang lain. Nah, kembali ke artificial intelligence, jadi perkembangannya ini begitu luar biasa. Ini kita perlu hati-hati ya. Tidak perlu kita takut, karena saya mendengar ada nada-nada yang kurang positif, yang pesimis. Ada yang bertanya saya, Pak, bagaimana ini artificial intelligence ini sudah begitu luar biasanya, ada banyak kemungkinan orang-orang akan kehilangan pekerjaan. Saya bilang, ya benar. Ini adalah sebuah perubahan yang tidak bisa kita hindari. Ini adalah keniscayaan. Dunia atau teknologi ini selalu berkembang, maju semakin pesat, semakin cepat, semakin global, semakin hebat. Ini tidak bisa kita hindari. Karena inilah esensi dari kehidupan kita ini, perubahan. Yang perlu kita cermati adalah apa yang akan kita lakukan dengan ini. Saya dalam proses untuk menyiapkan materi yang saya sampaikan ini, saya melakukan pencarian, ya, dan di situ saya menemukan banyak hal yang menarik mengenai kecerdasan buatan. Salah satunya adalah, ya tadi sudah disebutkan oleh Ratna ya, bahwa kita pasti mengenal namanya ChatGPT. Ini pinternya luar biasa. Ini hanya salah satu loh. Masih banyak lagi yang lain yang juga jago-jago ya. Jadi mesin-mesin yang pintar melakukan banyak hal. Di ChatGPT kalau kita ketik apa, kita misalkan minta sesuatu, tolong buatkan saya materi presentasi dengan topik ini. Itu langsung keluar layout-nya ya. Kemudian misalkan ada family yang pas pergi ke luar negeri, dia ke Amerika, ke New York, dia masuk ke ChatGPT dan dia bilang gini, ChatGPT, saya ini mau ke kota ini, ke New York, selama 3 hari. Saya tibanya tanggal sekian, nanti saya berangkat lagi tanggal sekian. Tolong dong kamu bikin itinerary. Kasih saya saran sebaiknya saya mengunjungi tempat-tempat mana. Itu keluar daftarnya. Dan ini luar biasa sekali. Saya baca di situs BBC, dikatakan bahwa kecerdasan buatan ini berpotensi untuk bisa mengganti, dan ini angkanya nggak kecil ya, 300 juta pekerja tetap. Bayangkan, 300 juta. Jadi, orang-orang yang kerjanya selama ini dia pikir mapan, kerjanya di perusahaan tertentu, yang sudah enak, ini besar kemungkinan bisa diganti oleh mesin. Jadi mesin ini sudah masuk ke sistem perbankan kita, ya, kemudian ke layanan pelanggan. Saya yakin teman-teman pasti pernah kalau pas lagi belanja atau Anda lagi mau chat sama katakanlah yang customer service-nya itu, sebenarnya itu adalah mesin. Jadi kita tanya, dia jawab. Kita tanya, dia jawab. Itu mesin. Ini bisa digantikan. Kemudian juga kalau teman-teman perhatikan di luar negeri, itu ada penggunaan drone untuk mengantar barang. Dan ini nggak perlu orang lagi yang mengantar. Di Tiongkok itu ada mobil, ya kita sewa mobil, semacam di sini kita pesan online, mobilnya datang, dan yang terjadi adalah apa? Tidak ada sopirnya. Ini mobil otonom. Kita tinggal masukkan password, pintunya terbuka, kita masuk di sana, dan baik-baik diantar dengan aman, nyaman sampai ke tujuan. Sama sekali tidak ada sopirnya. Ini luar biasa banget. Di Jepang ada hotel, saya pernah tahu itu,
tanpa ada staff, semuanya robot. Mulai dari yang terima tamu, check-in, sampai mengantar tamunya ke kamar hotel. Termasuk juga mau order makan bisa lewat robot. Jadi ini sesuatu yang benar-benar tidak bisa kita pikirkan ada 20 tahun yang lalu. Kecuali kalau kita nonton film-film science fiction ya, seperti Star Trek seperti itu ya. Kemudian juga saya ada membaca di Jepang itu untuk upacara pemakaman itu dilakukan oleh robot. Jadi ada robot yang itu baca liamkang itu tuk 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 sambil dia baca, itu robot yang melakukan. Dan di Jerman baru-baru ini saya ada baca juga di sebuah gereja itu ditampilkan avatar. Jadi ChatGPT membuat khotbahnya, kemudian ada avatar yang menyampaikan khotbah ini selama kurang lebih 40 menit. Jadi Anda bisa bayangkan betapa luar biasanya ini. Nah, kembali kepada kecerdasan buatan ini. Esensi dari kecerdasan buatan adalah dia bisa belajar, dia bisa menghimpun data, kemudian dia bisa mengkoreksi dirinya dia. Untuk dia bisa semakin pintar, semakin berkembang, semakin cerdas. Nah, ini sebenarnya adalah sifat dasar atau kemampuan dasar kita sebagai manusia. Kita memang tidak bisa secepat mesin ya, dalam mengelola data yang jumlah yang sangat besar. Kita tidak mungkin bisa, karena kita kalah. Kecepatan ini tidak bisa secepat mesin. Akan tetapi, yang kita punya adalah, kita punya kesadaran, kita punya kebijaksanaan, kita punya nilai-nilai kemoralan. Ya, mesin ini tidak punya. Dia tidak punya perasaan. Salah satu yang membuat mesin ini sangat hebat adalah karena dia tidak punya perasaan. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, benar-benar murni berdasarkan logikanya dia. Sementara kita manusia, kita dipengaruhi oleh perasaannya kita.